Bayangkan sebuah tempat di mana manusia tertinggi di dunia hidup berdampingan dengan ribuan sapi senilai miliaran rupiah, sambil menenteng senjata otomatis demi sebuah kehormatan. Di jantung Afrika, terdapat sebuah peradaban unik yang mungkin akan membuat akal sehat kita tercengang. Mulai dari tradisi mandi dengan air seni, memijat ternak setiap hari menggunakan abu pembakaran kotoran, hingga tidur berdampingan dengan kawanan sapi di bawah ancaman konflik senjata yang mematikan. Ini bukan sekadar cerita tentang peternakan biasa, melainkan kisah tentang pengabdian, spiritualitas, dan kegigihan suku Mundari di tengah kerasnya alam Sudan Selatan. Sebuah negara termuda di dunia yang lahir dari air mata dan darah perjuangan. In many parts of the world, rivalry... Oh ya, dan satu lagi, mereka bahkan mengkonsumsi air seni sapi. Mungkin kamu heran dan akhirnya bertanya, buat apa mereka melakukan itu? Jadi begini ceritanya. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia yang resmi berdiri pada 9 Juli 2011 setelah melalui sejarah panjang konflik antara wilayah selatan dan pemerintah Sudan di Khartoum. On the 9th of July 2011, South Sudan formally became independent. In doing so, it not only ended one of the longest-running civil wars in Africa, it also became one of the very few examples of successful secession. Kemerdekaan ini lahir dari proses politik dan militer yang berlangsung selama puluhan tahun, terutama setelah Perang Saudara Sudan Kedua dan referendum yang menghasilkan dukungan sangat besar bagi pemisahan. Secara geografis, negara ini berada di Afrika Timur, terkurung daratan, dan berbatasan langsung dengan 6 negara tetangga. Posisinya berada tepat di selatan negara Sudan, yang dahulu merupakan satu kesatuan wilayah dengannya. Jika kita melihat peta, di sisi timur terdapat Ethiopia, sementara di sisi selatan ia berbatasan dengan Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo. Sedangkan di sisi barat, negara ini bersinggungan langsung dengan Republik Afrika Tengah. Wilayahnya didominasi oleh lembah Sungai Nil Putih, serta Rawa Sud, salah satu kawasan lahan basah terbesar di dunia. Kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat, mobilitas ternak, persebaran permukiman, dan ritme ekonomi tradisional. Meskipun telah merdeka, kondisi politik Sudan Selatan masih tergolong rapuh. Konflik internal, perebutan kekuasaan antar faksi, lemahnya pembangunan infrastruktur, dan ketergantungan ekonomi pada minyak bumi masih menjadi tantangan utama. Namun di luar pusat kekuasaan, sebagian besar masyarakat pedalaman tetap mempertahankan sistem hidup pastoral tradisional. Di antara kelompok etnis terbesar adalah Dinka, Nuer, dan Mundari, yang kehidupan sosial, ekonomi, dan simboliknya sangat terikat dengan pengembalaan sapi. Faktanya, suku Mundari dari Sudan Selatan ini adalah suku yang menghasilkan manusia tertinggi di dunia. Ini bukan tanpa alasan atau evokasi adaptasi, tapi lingkungan alam Sudan Selatan membentuk pola adaptasi hidup yang sangat khas. Iklim tropis dengan suhu tinggi sepanjang tahun, musim hujan yang memicu banjir besar, dan musim kemarau panjang menuntut mobilitas tinggi. Total ada 24.000 rumah dan 2 lusin gedung rusak parah. Warga yang terdampak menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Tidak ada pihak yang memperbaiki... Pada banyak komunitas pastoral, karakteristik fisik seperti postur tinggi, tungkai panjang, dan tubuh ramping sering dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan panas karena membantu pelepasan panas tubuh dan meningkatkan efisiensi saat berjalan jauh di sabana serta wilayah rawa. Namun aspek yang paling menonjol dari kehidupan masyarakat Sudan Selatan adalah posisi sapi dalam struktur sosial mereka. Bagi Dinka,
Nuer, dan terutama Mundari, sapi bukan hanya sumber susu, daging, atau kekayaan ekonomi. Ternak menjadi pusat identitas sosial, ukuran status, simbol kehormatan, alat tukar adat, dan dasar hubungan antar keluarga. Jumlah ternak yang dimiliki seseorang seringkali menjadi ukuran pengaruhnya di dalam komunitas. Dalam banyak kasus, kepemilikan sapi juga menentukan posisi tawar keluarga dalam pernikahan, aliansi sosial, dan penyelesaian konflik. Karena nilai sapi yang sangat tinggi, penjagaan terhadap kawanan ternak menjadi prioritas hidup dan mati. Di wilayah pedalaman, terutama pada suku Mundari, adalah hal yang umum melihat para pengembala melengkapi diri mereka dengan senjata api seperti senapan serbu saat melakukan penjagaan. Terlepas dari status legal atau ilegalnya, kepemilikan senjata api oleh keluarga atau kelompok pemilik sapi dianggap sebagai kebutuhan mekanis untuk melindungi aset paling berharga mereka dari ancaman pemangsa maupun aksi pencurian ternak yang sering memicu konflik antar kelompok. Senjata api telah menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari di kamp-kamp pengembalaan, mencerminkan kerasnya realitas keamanan di wilayah tersebut. Kehidupan sehari-hari banyak berlangsung di cattle camp atau disebut kamp pengembalaan. Tempat manusia dan ternak hidup sangat berdekatan. Para pengembala menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga, memindahkan, memberi perlindungan, dan merawat kawanan sapi. Aktivitas ini berlangsung sejak pagi hingga malam mengikuti ketersediaan padang rumput, air, dan keamanan. Pada malam hari mereka sering tidur di area yang sama dengan ternak untuk memudahkan pengawasan sekaligus memanfaatkan kehangatan tubuh sapi saat suhu menurun. Kedekatan ini membentuk hubungan emosional yang kuat. Banyak sapi diberi nama berdasarkan warna kulit, bentuk tanduk, pola bercak, atau perilakunya. Pada beberapa komunitas, nama sapi bahkan bisa melekat pada identitas pemiliknya. Seorang pemuda dapat dikenal melalui sapi favoritnya dan hewan tersebut menjadi bagian dari citra sosial dirinya. Nama-nama seperti Majiak untuk sapi hitam pekat atau Lado untuk yang berwarna kemerahan diambil dari karakteristik fisik yang menonjol. Selain warna, bentuk tanduk hasil modifikasi juga menjadi dasar penamaan, seperti Amet untuk tanduk yang asimetris atau Lir untuk tanduk yang melengkung indah. Nama-nama ini bukan sekadar label, melainkan gelar kehormatan yang seringkali diadopsi oleh pemiliknya sebagai identitas sosial dalam komunitas, menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan ternak telah menyatu secara personal dan spiritual. Kebiasaan menyanyikan lagu pujian atau syair khusus untuk sapi juga menunjukkan bahwa relasi manusia dan ternak tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga emosional dan simbolik. Dalam praktik keseharian, hampir seluruh unsur dari sistem peternakan dimanfaatkan. Kotoran sapi dikeringkan, lalu dibakar untuk menghasilkan abu halus yang digunakan sebagai pengusir nyamuk dan lalat, terutama di wilayah rawa yang memiliki populasi serangga sangat tinggi. Abu ini juga dioleskan ke tubuh manusia dan ternak sebagai perlindungan tambahan dari paparan sinar matahari dan gigitan serangga. Selain fungsi praktis, penggunaan abu juga telah menjadi bagian dari identitas visual komunitas pastoral Sudan Selatan. Beberapa komunitas, terutama Mundari, juga dikenal menggunakan air seni sapi dalam praktik perawatan tradisional. Penggunaan ini berkaitan dengan kebiasaan membersihkan rambut dan kulit, serta dalam beberapa kasus menghasilkan perubahan warna rambut menjadi kemerahan atau jingga. Selain untuk perawatan luar, terdapat pula tradisi di mana air seni sapi dikonsumsi atau diminum oleh anggota suku tertentu. Praktik ini didasari oleh sistem kepercayaan spiritual yang meyakini bahwa air seni sapi memiliki khasiat pembersihan, kekuatan penyembuhan, dan berkah tertentu yang berasal dari kesucian hewan tersebut. Dalam konteks budaya lokal, tindakan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap sapi sebagai perantara suci. Secara adat, sapi memiliki peran penting dalam seluruh siklus hidup masyarakat. Pada upacara kedewasaan, seorang pemuda dapat diberi sapi sebagai simbol transisi menuju tanggung jawab sosial yang lebih besar. Sejak saat itu, ternak menjadi bagian dari identitas dan martabat pribadinya.
Dalam pernikahan, sapi menjadi bentuk mahar atau disebut bride price yang nilainya dapat mencapai puluhan hingga ratusan ekor tergantung status sosial kedua keluarga, reputasi garis keturunan, dan kesepakatan adat. Dalam penyelesaian sengketa antar kelompok atau konflik internal keluarga, sapi juga sering digunakan sebagai bentuk kompensasi adat. Hal ini menunjukkan bahwa ternak berfungsi sebagai alat ekonomi, alat diplomasi sosial, dan simbol rekonsiliasi. Karena itu, kehilangan ternak akibat pencurian atau konflik bukan hanya kerugian materi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas hubungan sosial. Dimensi spiritual juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ternak. Dalam beberapa kepercayaan lokal, sapi dipandang sebagai bagian penting dari hubungan manusia dengan leluhur dan Sang Pencipta, yang dalam tradisi tertentu dikenal sebagai Nialich. Berbagai ritual penting, mulai dari pernikahan, penyelesaian konflik, penghormatan leluhur, hingga doa keselamatan, seringkali melibatkan sapi sebagai elemen utama. Nilai spiritual ini memperkuat posisi ternak sebagai inti kebudayaan, bukan sekedar aset ekonomi. Pada masyarakat Mundari, perhatian terhadap ternak bahkan berkembang menjadi bentuk perawatan yang sangat detail. Sapi dibersihkan setiap hari, tubuhnya digosok menggunakan abu halus, dan tanduknya diarahkan pertumbuhannya sejak muda agar memiliki bentuk tertentu yang dianggap indah dan mudah dikenali. Praktik ini menunjukkan bahwa sapi juga memiliki dimensi estetika yang kuat. Bentuk tanduk, corak kulit, dan postur tubuh ternak sering menjadi kebanggaan pemilik sekaligus penanda kualitas kawanan. Keseluruhan sistem budaya ini menunjukkan bahwa di Sudan Selatan, terutama pada komunitas pastoral, batas antara ekonomi, identitas sosial, ritual, estetika, dan kehidupan sehari-hari sangat erat dengan ternak. Sapi berfungsi sebagai sumber pangan, alat tukar adat, simbol status, media ritual, kompensasi sosial, dan pusat relasi antar manusia. Karena itu, memahami Sudan Selatan tidak cukup hanya melalui sejarah politiknya, tetapi juga harus melalui hubungan mendalam antara manusia, lingkungan, dan ternak yang membentuk fondasi masyarakatnya hingga hari ini. Itulah sekilas tentang kehidupan suku Mundari yang luar biasa di tanah Sudan Selatan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai tetes terakhir. Jika kalian merasa mendapatkan pengetahuan baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap interaksi dari kalian sangat berarti bagi saya. Dan jika kalian bersedia membangun channel Jam Istirahat agar terus bisa menyajikan sisi lain dunia, mulai dari yang unik, menyebalkan, kurang penting, politik, bahkan yang menjijikan dari berbagai belahan dunia lainnya, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian adalah energi utama bagi perkembangan channel independen ini. Oh iya, satu lagi. Untuk pembuatan video selanjutnya, kalian juga boleh berpartisipasi menyumbang pendanaannya di Saweria. Tinggal scan QR, lalu donasikan sedikit rezeki Anda. Sekali lagi, terima kasih. Saya Satya Langit, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan dadah.